Pemirsa, penangkapan oknum guru private cabul yang dibekuk di Cilincing, Jakarta Utara terungkap berkat naluri orang tua yang melihat kejanggalan pada si buah hati. Temuan selembar uang Rp50.000 di dalam tas anak membuka fakta predator seksual anak bisa begitu dekat dengan keseharian si kecil. Lanjutan pengungkapan kasus tersebut tersaji dalam Grebek on Location. Diam. Ya, diam kamu. Pukul. Udah berapa orang yang udah kamu cabulin? 4 orang. Nanti kamu lebih lengkap kamu jelasin di kantor sekarang ya. Apa yang saudara berikan kepada korban sehingga korban mau saudara cabuli? Saya kasih jajan dan uang 50.000. Mah, kok ini aku merah. Kita nggak ada kecurigaan ke situ, kita positif aja gitu. Karena kan masa sih dia mau nggak bener, apalagi dia di situ sebagai guru ya. Ini apa yang saudara berikan kepada korban sehingga korban mau saudara cabuli? Saya kasih jajan dan uang 50.000. Pelaku juga melakukan belajar mengajar, memberikan pelajaran-pelajaran privat kepada para korban. Setelah itu pelaku mengincar salah satu korban sampai akhirnya jumlah yang ada berjumlah 4 orang dengan rata-rata umur 6, 9, 7, dan 11 tahun. Selain korban 4 orang, apakah ada korban lainnya? Tidak ada. Apa sebabnya saudara melakukan perbuatan cabul kepada korban? Saya depresi sendiri, stres, dan karena nonton film porno. Sering nonton film porno? Ya. Kalau menurut pengakuan pelaku sudah kurang lebih 1 tahun lebih dan rata-rata korban ada yang sudah 6 sampai 5 kali dilakukan pencabulan oleh pelaku. Saya sudah bersama dengan ibu salah satu korban. Ibu ini juga yang sekaligus melaporkan kasus yang menimpa anaknya kepada Kanit PPA Polres Metro Jakarta Utara. Ibu, boleh tolong diceritakan awal mula ibu mengetahuinya seperti apa sih? Awalnya saya nemuin uang 50.000 itu di dalam tas anak saya. Waktu itu kan saya lagi beres-beres pas sekolah, tiba-tiba saya nemuin duit 50.000 ini. Memang saya nggak pernah ngasih, ataupun bapaknya pun nggak pernah ngasih duit 50.000. Setelah itu ditanya sama saya, ya anaknya ngaku kalau dikasih duit dari si pelaku ini. Pas gitu ditanya lagi kalau habis dikasih duit 50.000 ini habis diapain, ya dia ngasih penjelasan. Tapi sebelum ketahuan gitu ya Bu ya, anaknya pernah ngeluh atau cerita ke ibu nggak sih? Kalau ngeluh dia pernah, mah kok ini aku merah gitu. Akhirnya setelah itu ibu ngelaporin gitu ya Bu, gimana tuh Bu? Ya sebelum kita laporan ke sini, kita laporan juga ke pengurus setempat kayak ketua kelompok, kayak hansip di situ. Terus kita diarahin untuk ngelapor ke sini. Setelah itu ditangkap benar pelakunya. Nah, ibu sendiri kenal nggak sih sama pelaku ini? Kenal masih pelakunya. Kan dia di situ guru les anak saya ya. Oke. Tapi kalau sehari-hari pelaku ini gimana Bu di lingkungan? Baik sih orangnya ya, ngerangkul sama warga yang lain, sama anak-anak kecil gitu dia seneng. Tapi emang ibu nggak ada kecurigaan? Nggak ada, kita nggak ada kecurigaan ke situ. Kita positif aja gitu, karena kan masa sih dia mau nggak bener, apalagi dia di situ sebagai guru ya. Ibu, terakhir harapannya ketika ibu sudah melakukan pelaporan, harapannya terhadap pelaku ini seperti apa Bu?
Ya si pelaku biar dihukum yang setimpal sama perbuatannya ya Mbak. Ya mudah-mudahan ke depannya nggak ada lagi korban, nggak ada lagi kasus yang kayak gini lagi. Semoga cepat diproses kelanjutan kasusnya ini dan pelaku juga mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan, yang bertanggung jawab ya Bu, ya konsekuensinya seperti apa. Dari kasus ini kita juga belajar bahwa perlu peran aktif dari warga sekitar untuk melaporkan, karena mungkin pelaku kejahatan ataupun pelaku predator seksual anak ini adalah tetangga ataupun orang yang kita kenal sendiri. Pasal yang dikenakan adalah pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rasa depresi lantaran kerap menonton film dewasa membuat pelaku melampiaskan hasrat nafsu ke anak didiknya. Ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara pun menanti sebagai konsekuensi dari aksi bejat yang dilakukannya.